Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Suara dingin terdengar di kepala semua orang, bahkan langit berbintang Dolo tergerak. Meskipun dia biasanya orang yang sombong, mereka berada dalam formasi pertahanan yang dibentuk oleh beberapa ratus instru jiwa yang bekerja sama. Bahkan Dolo Transcendent tidak akan dapat menembus formasi ini dengan mudah. Itu bahkan mampu menahan beberapa serangan dari seorang limit Dolo. Ini juga kartu draft terkuat dari 5 legio instru jiwa tangan yang melindungi bangsa Kekaisaran Ryu. Namun, orang dengan suara misterius itu menunjukkan betapa kuatnya kekuatan spiritualnya. Selanjutnya, Ye Yulin merasakan perasaan yang sangat akrab ketika dia mendengar suara itu. Meskipun dia tidak bisa mengingat di mana dia mendengarkannya sebelumnya, namun dia masih memilih untuk mempercayai suara misterius itu karena dia tidak punya pilihan lain mengingat apa yang terjadi di bawah. Cahaya yang dilepaskan dari mata vertikal mawar emas menelan seluruh area di bawah dan seluruh pasukan dari Patrima Putih yang tersisa sangat terpengaruh. Mereka semua bingung dan pertahanan mereka terhadap serangan udara melemah secara signifikan. Ye Yulin tidak akan melupakan kesempatan seperti itu. Dia segera mengarahkan tangan kanannya ke bawah dan berteriak, "Serangan habis-habisan!" Sinar jiwa segera menghujani jarum ilahi matahari bulan miliknya yang baru saja terisi penuh, melepaskan seberkas cahaya keemasan ke arah Dai Hao yang telah mengekspos dirinya sendiri. Tiba-tiba ada adegan berdarah di bawah. Seiring dengan koordinasi mata vertikal mawar emas dan pembantaian, potongan cahaya berdarah bersinar dan kehidupan dengan cepat diambil. Hanya pertahanan beberapa masroh yang masih efektif. Meskipun begitu, mereka masih sepenuhnya dimusnahkan setelah beberapa waktu. Setelah Ye Yulin melepaskan jarum ilahi matahari bulan, ia segera mengambil botol susunya untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Bagaimanapun ini adalah wilayah musuh, dia harus selalu memelihara kekuatan jiwanya. Saat ia memulihkan kekuatan jiwanya, Ye Yulin memantau situasi di bawahnya. Ketika dia melihat pengawal harimau putih dan instru jiwa dari Legiun Master pertama Starlo telah terbunuh, ia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Mata vertikal muncul pada waktu yang sangat aneh. Jika dia dikirim oleh Yang Mulia, mengapa dia tidak segera menunjukkan diri? Lebih jauh lagi, mengapa dia tidak mendiskusikannya dengan kami sebelum dia muncul? Setelah dia memikirkan semua ini, Ye Yulin tiba-tiba terkejut dan dia berteriak, "Berhenti!" Instru jiwa dari Legiun Instru Jiwa Cakar Teror dan Legiun Instru Jiwa Tiran Mata Jahat bisa mendengarkannya dengan jelas. Semua instru jiwa berhenti seketika dan seluruh tempat menjadi sangat sunyi. Sepertinya tidak ada yang salah di bawah. Ceritan tangis dan tangisan sedih bisa terdengar. Pengawal harimau putih yang tersisa dengan cepat berkumpul. Adipati harimau putih telah menghilang di bawah serangan jarum ilahi matahari bulan Ye Yulin dan hanya ada kawah besar di tanah tempat ia berdiri. Segalanya tampak sangat normal, namun Ye Yulin merasa ada yang tidak beres. "Lepaskan perlindungan!" perintah Ye Yulin. Ketika pelindung jiwa dilepaskan, ekspresi Ye Yulin tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan marah, "Tidak, ini ilusi!" Jika bukan karena fakta bahwa ia waspada, ia mungkin tidak akan memperhatikan gelombang spiritual ini sama sekali. Namun undulasi spiritual ini tidak ditujukan ke tanah. Itu jelas menelan pasukan udara. Jika orang ini membantu mereka, mengapa gelombang spiritualnya melanda pasukannya? Penghalang jiwa pelindung bersama sangat kuat. Masih ada satu masalah, itu benar-benar mengisolasi dunia luar. Akibatnya, mereka tidak bisa merasakan gelombang spiritual yang kuat sebelumnya. Begitu dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, jarum ilahi matahari bulan segera berbalik dan menghadap ke mata vertikal mawar emas sebelum menembakkan sinar cahaya yang intens. Sinar cahaya emas perak ini langsung berubah ilusi dan menghilang ketika mendekati mata vertikal mawar emas itu. Seketika, semua yang ada dalam pandangan semua instru jiwa benar-benar berubah. Tidak ada lagi adegan berdarah di bawah.
Yang ada hanyalah banyak lubang yang hancur berantakan di tanah, namun tidak ada satupun mayat. Legiun Masroh pertama sudah lenyap. Setelah sekian lama mereka sudah terbang lebih dari 5 kilometer dengan alat jiwa tipe terbang mereka. Pengawal harimau putih juga telah menghilang dari pandangan mereka. Adipati Harimau Putih tidak terlihat. Yang membuat Ye Yulin semakin tertekan adalah dia tidak tahu siapa yang melepaskan mata vertikal mawar emas. Mengingat betapa kuatnya keterampilan jiwa ilusi itu setidaknya harus menjadi karya seorang Feng Hao Dolo yang memiliki kekuatan spiritual yang sangatlah besar. Kejar mereka! Dai Hao tidak akan meninggalkan pengawalnya. Dia pasti ada di sana. Saat Ye Yulin berbicara, Ye Yulin dengan cepat mengaktifkan alat jiwa terbangnya dan mengejar pengawal harimau putih. Sama seperti Ye Yulin dan yang lainnya sedang menyerang dengan semua kekuatan mereka, Dai Hao menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bisa mendengar ledakan luar biasa di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya menghujani mereka, tetapi sinar jiwa itu menyerang tempat mereka berada sebelumnya. Pasukan instruksi jiwa Kekaisaran Ryu tidak mengejar pasukannya, dan mata vertikal mawar emas masih berkedip terang di langit. Ini keraguannya langsung berubah menjadi kegembiraan yang ekstrim. Dia mengerti bahwa seseorang pasti telah menggunakan beberapa metode untuk mengarahkan dua legiun instruksi jiwa dan membuat mereka berpikir bahwa mereka masih berada di tempat aslinya. Ketika dia mendengar suara itu sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa itu adalah suara yang akrab. Itu terdengar seperti orang yang telah memberinya jarum ilahi matahari bulan sebelumnya. Dengan kondisi seperti ini, dia dengan mudah bisa melarikan diri, namun dia masih mengingat saudara-saudaranya. Dia tidak akan melarikan diri. Mereka akan bertahan hidup bersama atau mati bersama. Dai Hao kembali ke pengawal harimau putih dan berteriak di atas suaranya, "Harimau putih, lari dengan sekuat tenaga. Jangan pedulikan apapun yang terjadi di belakang. Ini satu-satunya kesempatan kita." Dia hanya berharap bahwa individu yang kuat akan dapat menunda Ye Yulin sedikit lebih lama. Meski dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk melarikan diri dengan begitu banyak pengawal harimau putih, dia tidak punya pilihan saat ini. Pada saat ini, dia melihat seberkas cahaya menembus mata vertikal mawar emas di kejauhan dan serangan udara di tanah sudah berhenti. Setelah itu, dia mendengar Ye Yulin menderu dengan marah sebelum dua legiun instruksi jiwa menyerang lagi. Instruksi jiwa Kekaisaran Ryu terbang sangat cepat ke arah mereka. Apakah kita masih tidak bisa melarikan diri pada akhirnya? Dai Hao mengungkapkan tatapan linglung di matanya. Namun, ini sudah merupakan hasil terbaik yang bisa mereka raih. Setidaknya, orang-orang dari Legiun Master Roh pertama telah pergi. Masih ada secercah harapan bagi kekaisaran. Dai Hao tidak pengecut dan ada tatapan tegas di matanya saat dia hendak terbang untuk melawan. Suara misterius itu terdengar lagi. Selain itu, suaranya sekarang mencapai setiap pengawal harimau putih. Harimau putih terus berlari ke depan dan memasuki pintu hitam di depan kalian. Saat kalian masuk, jangan bertindak sembarangan. Apapun yang kalian lihat, ini satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Cepat atau kalian akan terlambat. Pada akhirnya suara itu terdengar sangat cemas. Dai Hao tertegun dan dengan cepat berbalik. Dia terkejut menemukan bahwa beberapa pintu hitam pekat telah bangkit di belakangnya. Ada 12 pintu. Setiap pintu memiliki lebar sekitar 3 meter dan tinggi 10 meter. Mereka mengeluarkan perasaan yang sangat misterius. Pola iblis yang luar biasa di sekitar pintu-pintu ini mengungkapkan aura menyeramkan. Pada titik ini, ketegasan Dai Hao terungkap. Dia tidak ragu dan langsung memberi perintah. Segera masuk pintu hitam itu secara berurutan. Jangan sampai ada kebingungan. Cara terbaik untuk memasuki pintu itu tidak hanya dengan berlari ke arah mereka. Pengawal harimau putih harus mengadopsi formasi yang ketat dan rapi. Pengawal harimau putih sudah siap mati, namun bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan senang hati karena mereka ditawari secercah harapan jika mereka bisa hidup. Siapa yang mau mati? Seketika pengawal harimau putih yang pasti berlari menuju 12 pintu hitam itu. Namun mereka mencoba yang terbaik untuk mempertahankan formasi saat mereka menyerang dan tidak berantakan ketika mereka memasukinya. Dai Hao tidak pergi, dia naik ke langit. Dia sudah menghitung dengan sangat jelas bahwa selama periode waktu singkat mereka ditawarkan, pengawal harimau putihnya akan berada dalam jangkauan menyerang dari dua legiun instruksi jiwa sebelum mereka memasuki pintu hitam. Dia tidak akan pergi sampai pengawal harimau putih terakhir aman.
Dai Hao mendengar desahan dan tanpa sadar menoleh ke satu sisi. Dia hanya melihat sosok hitam mengambang tidak jauh darinya. Orang ini benar-benar tertutup hitam dan dia bahkan mengenakan tutup kepala yang menutupi kepalanya. Dari bentuk tubuhnya, sepertinya dia adalah pria yang ramping. Adipati Harimau Putih, kenapa kamu tidak pergi? Pria itu ternyata mengubah suaranya. Dia terdengar rendah dan serak sekarang. Dai Hao menjawab, aku tidak pernah meninggalkan tentara di bawahku. Bahkan jika kita harus mundur, aku harus menjadi orang yang terakhir. Pria berpakaian hitam itu bertanya, tidakkah menurutmu itu sangat bodoh? Kau hanya bisa melindungi kehidupan lebih banyak warga Kekaisaran Starlo jika kau masih hidup. Dai Hao tertawa. Tawanya terdengar sangat bebas dan mudah. Tentu saja aku tahu betapa bodohnya itu, namun inilah yang dipercayai Harimau Putih. Bahkan jika aku bodoh, aku harus tetap setia pada kepercayaan ini. Aku memiliki keturunan, jadi mengapa jika aku mati? Terima kasih Pak, Anda harus menjadi orang yang membantu kami. Kamu pasti orang yang sama dari sebelumnya, bukan? Lelaki berpakaian hitam itu terdiam sesaat sebelum menjawab. Apakah kau benar-benar berencana menjadi orang yang terakhir pergi? Ya, Dai Hao menjawab pertanyaannya dan 9 cincin roh melintas. Baiklah, kalau begitu, aku akan tinggal bersamamu. Pria berpakaian hitam itu terdengar seperti sedang dilema, namun dia juga terdengar sangat lega ketika dia selesai berbicara. Tuan, Anda tidak harus melakukan ini. Anda sudah cukup membantu kami. Berhentilah omong kosong dan bersiaplah untuk menerima musuh kita. Aku harap bawahanmu bisa berlari lebih cepat. Saat dia berbicara, pria hitam menghilang ke udara tipis. Setelah beberapa detik, mata vertikal mawar emas muncul 1000 meter jauhnya di udara dan menghalangi kemajuan pasukan instruksiwa. Awalnya Ye Yulin bisa menembakkan jarum ilahi matahari bulannya segera karena Dai Hao berada dalam jangkauannya, namun dia sangat terkuras setelah menembakkan 2 kali jarum ilahi matahari bulan. Dia sudah mulai mempersiapkan alat jiwa lainnya yang masih sangat mengancam di tangannya. Namun mata vertikal mawar emas muncul kembali sebelum dia bisa mengunci Adipati Harimau Putih. Terlebih lagi, semua yang ada di depannya menjadi buram begitu muncul. Adipati Harimau Putih dan pengawalnya segera menjadi sangat tidak jelas. Jika mereka tidak jelas, bagaimana bisa Ye Yulin mengunci Dai Hao? Dia bukan satu-satunya yang merasakan hal itu. Semua instruksi jiwa memiliki perasaan yang sama. Idiot! Kau sedang mencari mati. Ubah dia menjadi sampah. Ye Yulin berteriak. Sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalir ke mata vertikal emas. Ketika sinar jiwa ini masih puluhan meter dari mata vertikal emas, mata vertikal langsung berubah menjadi gelembung dan menghilang. Namun, penampilannya juga menyebabkan Legio instruksi jiwa berhenti. Sebelum para instruksi jiwa bahkan dapat bereaksi, mata vertikal mawar emas diam-diam muncul lagi di udara setelah sinar jiwa melewatinya. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika ini adalah ilusi, itu harusnya diciptakan oleh seorang master roh. Mengapa ia bisa menghilang dengan sendirinya saat akan diserang dan akan muncul kembali? Kemampuan macam apa ini? Secara alami, mereka tidak tahu bahwa inilah yang mampu dilakukan Huo Yuhao setelah kekuatan spiritualnya mencapai ranah material konkret. Mata vertikal mawar emas diciptakan oleh Huo Yuhao. Tapi itu bukan hanya ilusi. Selama Huo Yuhao mau, dia bisa mewujudkannya. Faktanya semua ilusi yang telah mempengaruhi mereka sebelumnya diciptakan oleh mata vertikal ini. Huo Yuhao tidak mungkin mengalahkan langit berbintang Dolo dalam duel, namun dia bisa menggunakan segala macam taktik dan trik yang membingungkan melalui kekuatan spiritual dan mata rohnya. Di medan perang, menangkapnya akan sangat sulit. Orang lain mungkin akan takut pada jarum ilahi matahari bulan Ye Yulin, tetapi Huo Yuhao tidak. Jarum ilahi matahari bulannya tidak bisa mengunci Huo Yuhao kecuali Kaisar Tiran Mata Jahat membantu Ye Yulin dengan menargetkannya. Cara terbaik untuk menargetkan Huo Yuhao adalah area serangan efek atau alat jiwa yang kuat. Namun Huo Yuhao bisa memprediksi banyak hal. Bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, dia masih bisa memilih untuk melarikan diri. Meskipun kekuatan bertarungnya tidak banyak di medan perang, keterampilan bertahannya jauh lebih baik daripada kebanyakan seorang Feng Hao Dolo. Huo Yuhao adalah satu-satunya master roh yang bukan seorang limit Dolo yang memiliki kultivasi spiritual yang dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan keterampilan jiwa.
Saat mata vertikal mawar emas muncul sekali lagi, segalanya menjadi buram di depan langit berbintang Doulo. Ekspresinya juga berubah serius dan kemarahannya tumbuh. Mengingat pengalamannya, dia tahu orang ini tidak ingin berkelahi dengannya. Mengingat dua legion instru jiwa yang dia miliki bersamanya, dia yakin untuk bertarung dengan seorang limit Doulo. Ye Yulin mendengus dan berkata, "Ledakan seluruh wilayah lurus ke depan dan berjarak antara 500 meter dan 1000 meter. Temukan pria itu." Di bawah perintahnya, semua instru jiwa mulai bergerak. Mereka mengubah sinar jiwa menjadi meriam jiwa dan peluru meriam jiwa stasioner dengan cepat memenuhi udara. Ye Yulin mengungkapkan senyum dingin. "Aku tidak percaya. Aku tidak bisa meledakkan seluruh tempat ini dan membuatmu muncul. Kau harusnya berada dalam jangkauan untuk menggunakan keterampilan jiwamu." Ledakan luar biasa yang terjadi membuat langit benar-benar merah. Badai energi yang dihasilkan dari ledakan mengamuk dan cahaya-cahaya menakutkan menyala. Setiap kali mereka melintas, udara akan mulai terdistorsi dengan geram. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.